Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi hukum komunikasi. Kali ini kita juga akan membahas beberapa materi yang pernah kita diskusikan sebelumnya di tahun 2019 ya, yaitu tentang lembaga sensor film. Nah, lembaga sensor film itu sendiri atau wewenang dari LSF sendiri adalah meluluskan sebuah film atau reklame dari sensor sebelumnya yang ditayangkan kepada umum, lalu memotong dan menghapus adegan tidak senonoh, menolak pengedaran film yang tidak layak ditonton, dan juga menggolongkan usia penonton, lalu memberikan surat izin sensor untuk setiap kopi film. Tugas kewajiban LSF melakukan penyensoran terhadap film, reklame film yang diedarkan dan diekspor dan ditayangkan untuk umum, meneliti tema, gambar, adegan, suara, teks yang diterjemahkan dalam sebuah film, menilai layak atau tidaknya tema, gambar, adegan, suara, atau teks terjemahan dari sebuah film. Pembahasan masalah sensor dilakukan oleh lembaga LSF masih kurang tepat dikarenakan kurang memahami isi dari regulasi perfilman dan penyensoran. Lalu candaan yang menghina beberapa adegan hukuman beberapa adegan di dalam sebuah film yang dilakukan pensensoran karena di situ dianggap bertentangan dengan pasal 18 tahun 2014, pasal 30 ayat 6, yaitu tentang secara tidak langsung mengolok-olok agama Islam yang serta melanggar Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 di pasal 6D yang berbunyi bahwa film tidak memperbolehkan memuat konten yang menghina atau melecehkan suatu agama. Nah, adegan tersebut lolos sensor karena adegan tersebut tidak diatur secara tersurat dalam PP nomor 18 tahun 2014. Nah, di sini KPI tidak memiliki sebuah kewenangan untuk menyensor film, melainkan LSF yang berhak menyensor film. KPI hanya menampung kritik dari masyarakat dan yang berhak memberikan sanksi kepada stasiun televisi yang melanggar. Dan juga KPI memiliki kewenangan untuk menjaga frekuensi agar alur siaran yang ditampilkan itu tetap ada pada waktunya, dan masyarakat harus memiliki sebuah literasi media dalam memilih tontonan yang baik. Media itu sendiri apa? Yaitu kemampuan mengkritik media, kemampuan untuk memproduksi sebuah media, kemampuan untuk mengeksplorasi pembuatan sistem di media, kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai posisi media, dan kemampuan berpikir secara kritis mengenai isi media. Nah, di sini peran orang tua sangat memungkinkan atau sangat penting, yaitu untuk mengawasi dan mengarahkan anak-anaknya untuk memilih tayangan yang hendak ditonton oleh anak-anak, lalu memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak dengan menjelaskan isi tayangan yang akan ditonton, lalu mendukung anak dalam belajar untuk meminimalisir pengaruh buruk dari tayangan yang ditonton, dan melakukan menegur atau memberikan sanksi kepada anak ketika melakukan penontonan tayangan yang tidak pantas. Nah, seperti dalam halnya, kesimpulan dari bab ini adalah bahwa di sini media tidak lepas dari sebuah kesalahan. Untuk itulah dibuat sebuah regulasi perfilman atau lembaga perfilman untuk hanya valid dan menciptakan dunia perfilman dan juga dan layak untuk dijadikan sebuah tontonan bagi semua orang. Namun seringkali banyak adegan dalam sebuah perfilman yang disensor atau dipotong secara berlebihan oleh lembaga sensor tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada juga adegan yang secara terang-terangan tidak layak namun dipertontonkan atau lulus sensor akibat kesalahan dalam memahami undang-undang atau peraturan perfilman yang ada. Karena itulah dibutuhkan sebuah peran serta dari masyarakat untuk memilih tontonan yang baik, terutama orang tua dalam membantu anak-anaknya untuk melakukan pemilihan terhadap media yang ditonton untuk mendapatkan sebuah hal yang mendidik dan juga inspiratif. Oke, baik, demikian, terima kasih pertemuan kita yang ke-8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.